Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, gimana nih kabar Rian pada hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, kalau sama Bapak ini Rian udah tahu kan mau belajar mata pelajaran apa? Belajar mata pelajaran PPKN. Benar, PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Benar ya. Dan pada hari ini kita belajar temanya itu tentang kepahlawanan. Dengan subtemanya itu perjuangan para pahlawan. Tapi sebelum kita belajar, mendingan kita baca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita berdoa dulu ya akhirnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, seperti yang Bapak bilang di awal tadi, kita hari ini belajar tentang kepahlawanan dengan subtema perjuangan para pahlawan. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu kepada Rian ya, apakah Rian sebelumnya sudah mengenal Pancasila? Sudah. Sudah. Seperti yang Rian tahu pengetahuan Rian itu Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Coba Bapak pengen dengar apa itu 5 Pancasila itu, coba Rian sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Jadi Pancasila itu ada 5 ya Rian ya, seperti yang Rian sebutkan tadi. Nah, di Pancasila itu setiap sila itu ada lambang-lambangnya Rian, gitu ya. Apakah Rian sudah mengetahui lambang-lambang dari kelima sila itu? Sudah, Pak. Oh, kalau sudah Bapak uji ya. Ya. Kalau padi dan kapas itu lambang sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar, sila kelima ya. Kalau bintang itu lambang sila keberapa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya pintar, tapi Rian sudah memahami ya apa itu Pancasila, berapa jumlah Pancasila, dan apa itu lambangnya ya. Iya, Pak. Nah, kita kembali lagi ke topik kita yaitu tentang kepahlawanan. Sebelum itu Bapak memberikan sebuah ilustrasi dulu ya tentang apa sih itu kepahlawanan ya. Kepahlawanan ini seperti ini ya. Contohnya, misalnya Rian ini pergi ke pasar ya. Contohnya ya, Rian pergi ke pasar sama teman-teman Rian. Terus di tengah jalan dia bertemu sama seorang nenek-nenek yang pengen nyebrang gitu ya. Ya, itu di sana tuh Rian bersikap seperti apa? Apakah Rian membantu kah atau membiarkan saja gitu ya? Jika Rian membantu nenek-nenek itu untuk nyebrang, berarti Rian itu udah termasuk mempunyai sikap pahlawan gitu. Karena Rian itu berjasa bagi nenek-nenek tersebut. Itu salah satu contohnya ya. Nah, ada lagi contoh kedua nih. Misalnya kayak Rian bertemu seorang pemungut sampah gitu ya di jalan gitu, orang bersih-bersih sampah. Ya. Nah, dan datang lagi seorang pemulung lagi ya. Berarti Rian itu bertemu sama 2 orang ya, yang satu pemungut sampah, satu pemulung. Nah, si pemulung ini ternyata dia kelaparan gitu ya. Dan kebetulan Rian ini ada 2 makanan gitu. Ada 2 makanan. Nah, nanti kan si pemulung ini kelaparan ya. Berarti Rian misalnya kalau berinisiatif pengen ngasih makanan sama kedua itu, misalnya kalian kasih satu aja ke pemulung tersebut atau kedua-duanya sama orang yang mengungut sampah juga tuh. Kalau Rian berada di posisi itu, apa yang Rian lakukan? Memberi kedua-duanya. Memberi kedua-duanya Ya. ke orang-orang yang tadi ya, Ya. orang yang mengungut sampah itu sama pemulungnya. Ya. Berarti Rian nggak punya makanan lagi dong kalau gitu. Jadi bisa beli lagi, Pak. Oh iya, kalau ada rezeki lagi Rian bisa beli lagi ya. Ya berarti itu Rian udah termasuk punya sikap kepahlawanan ya. Gitu. Nah, selain ilustrasi yang Bapak sebutkan tadi, ini Bapak ada sebuah cerita nih tentang kepahlawanan. Yaitu nama pahlawannya itu Sultan Hasanuddin. Bapak bacain ya, tolong disimak ya. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan
memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latentri Tata To Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia wilayah timur untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Bahkan pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi rakyat Indonesia. Nah, dari cerita yang Bapak ceritakan tadi ya tentang pahlawan Sultan Hasanuddin, menurut Ria sikap pahlawan seperti apa yang dimiliki Sultan Hasanuddin tersebut? Dia memiliki sifat pemberani, bijaksana, dan dia juga berani melawan saudaranya sendiri demi kedaulatan rakyat. Iya, dia juga gigih ya untuk mempertahankan kedaulatan rakyatnya gitu. Nah, dari cerita yang Bapak ceritakan tadi, coba Rian simpulkan menurut yang Rian dengar ya, yang dia pahami dari cerita Bapak tadi tentang cerita Sultan Hasanuddin dari awal ya. Jadi Sultan Hasanuddin itu ialah merupakan raja di kerajaan Goa Islam yang berada di Makassar. Ya, Dia dijuluki ayam jantan oleh Belanda atas kegigihannya memperjuangkan hak para rakyatnya, dan dia juga berani melawan saudaranya sendiri demi kepentingan kedaulatan rakyatnya. iya benar. Ya, kalau lebih seperti itu ya ceritanya ya. Gitu. Nah sekarang kita udah sampai di ujung pembelajaran kita ya. Sebelum itu Bapak tanya dulu apa aja yang kita pelajari hari ini kesimpulannya. Jadi yang pertama tadi tentang Pancasila. Ya, Pancasila ada berapa? ada 5. Ada 5. Dan Terus ada simbol-simbol simbol juga. Pancasila. Ya. Terus ada tentang kepahlawanan. Ya, cerita tentang kepahlawanan itu tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Nah, sepertinya yang sudah memahami apa yang kita pelajari ini, dan sepertinya sampai di sini pembelajaran kita, dan sebelum kita tutup kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya sampai ketemu lagi minggu depan sama Pak lagi ya insyaallah ya, dan Bapak akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.